berada. Pagi hari ini kita bersyukur, kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan. Kita bangun dengan tubuh yang sehat, itu semua karena Tuhan. Mungkin pagi ini ada yang tubuhnya kurang sehat, tetap bersyukur. Karena semuanya itu tidak terlepas dari campur tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita akan masuk dalam pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Berilah dengan sukacita, dengan rindu, dengan hati yang mau selalu melekat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini. Kami bisa bersama-sama dengan umat-umat-Mu dimanapun mereka berada. Kami mau agungkan Engkau. Kami mau senangkan Engkau. Karena tanpa Tuhan sia-sia hidup kami. Bersama dengan Tuhan kami dimampukan, kami diberi kesehatan dan kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Engkau Tuhan yang baik, selalu memegang hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami sembah Engkau Yesus. Kami sembah Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik. Kau sangat baik Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Ya ralabalaba shikaralabalaba se. Ya ralabalaba shikaralabalaba se. Terima kasih Yesus Tuhan. Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang tangan kami. Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu.
Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Hanya Engkau yang bertahta dalam kehidupan kami. Hanya Engkau yang layak kami agungkan. Pagi hari ini Tuhan, hati kami, pikiran kami, segenap keberadaan kami terbuka bagi Tuhan. Kami persilahkan hadirat-Mu Tuhan menghampiri setiap kami, melawat umat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan sedikit isi hati Tuhan. Mari Tuhan, buka telinga kami, hati kami, lembutkan setiap kami, sehingga setiap firman-Mu boleh masuk dalam kehidupan kami dan menjadi berkat bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap untuk mendengarkan. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, dimanapun Bapak Ibu Saudara saat ini berada. Kami menyambut dengan sukacita. Bapak Ibu sudah menemukan atau bahkan sudah mengikuti channel dari PCC, Petra Media. Dan kiranya aktivitas saat teduh doa pagi bersama dengan kami ini menjadi berkat untuk setiap kami dan juga Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Bapak Ibu Saudara, masih di bulan Agustus, kita baru saja ya melewati puncak merayakan hari kemerdekaan negara tercinta kita Indonesia. Kalau di bulan Agustus, suasananya itu memang spesial ya Bapak Ibu Saudara. Kita merasa rasa nasionalisme kita itu dibangkitkan. Kalau kita berkendara, kita pergi kemanapun, kita bisa lihat ya atribut, ada ornamen-ornamen, hiasan-hiasan, ya serba merah putih, serba Indonesia banget, ya. Dan lagu-lagu nasionalisme, lagu-lagu perjuangan dikumandangkan di mana-mana. Sungguh menggugah rasa patriotisme yang ada di dalam diri kita. Nah, Bapak Ibu Saudara berbicara nih ya tentang lagu nasional. Ada satu lagu nasional yang menjadi lagu favorit saya. Saya percaya Bapak Ibu Saudara juga pernah mendengar dan mungkin menyanyikan lagu ini. Ya, lagunya seperti ini. Kulihat Ibu Pertiwi sedang bersusah hati, air matanya berlinang, mas intangnya terkenang. Ya kurang lebihnya seperti itu. Bisa ditebak judul lagunya apa? Ya benar, Ibu Pertiwi. Bapak Ibu Saudara, lagu ini sering banget ya berseliweran, menjadi background di sosmed kita, dinyanyikan oleh anak-anak di sekolah, di choir, juga orkestra sepanjang kita merayakan hari-hari yang bersangkutan dengan nasionalis Indonesia, ya. Bapak Ibu, lagu ini dikenali sebagai ciptaan dari Ismail Marzuki. Tapi ada juga yang berpendapat bahwa lagu ini sebenarnya disusun oleh seorang yang bernama Kamsidi Samsudir sekitar tahun 1900-an, ya. Nah, yang unik apa dari lagu ini? Nah, uniknya Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu
belum menyadari ya, atau mungkin sudah menyadari. Lagu ini itu iramanya sama persis kalau kita perhatikan ya, kita cermati dengan sebuah lagu himne rohani Kristen. Ya. Lagunya kalau aslinya itu berjudul What a Friend We Have in Jesus. What a Friend We Have in Jesus. Nah, lagunya ini sebenarnya ya diciptakan pada tahun 1800-an oleh seseorang yang bernama Joseph M. Scriven. Dan iramanya ya yang mirip dengan Ibu Pertiwi tadi itu diciptakan oleh Charles C. Converse juga di tahun 1800-an. Ya. Nah, himne ini lalu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan lirik seperti ini ya. Yesus kawan yang sejati, bagi kita yang lemah, tiap hal boleh dibawa dalam doa padanya. Oh, betapa kita susah dan percuma berlelah karena kurang pasrah diri dalam doa padanya. Ya, judulnya Yesus Kawan yang Sejati. Dan sudah dari tahun 1975 lagu ini tersemat ada di dalam buku-buku kidung nyanyian dari orang-orang yang ada di gereja Protestan dan Katolik Roma. Bapak Ibu Saudara, sebuah lagu yang indah sekali ya. Dan lagu ini mengingatkan setiap kita sejatinya. Ya. Yesus kawan yang sejati mengingatkan kita sejatinya bahwa di dalam hidup ini kita itu enggak pernah sendirian. Amin Bapak Ibu Saudara. Kita itu tidak pernah sendirian. Ada musim kehidupan yang harus kita lewati silih berganti. Banyak peristiwa demi peristiwa, pengalaman demi pengalaman. Yang membawa kita terkadang dalam rasa happy, sukacita. Membuat kita tertawa, mudah bersyukur. Tapi somehow kadang kita juga diizinkan masuk di dalam masa-masa yang kita merasa sakit, kita merasa sulit, kita merasakan takut, cemas, kita mungkin merasakan kecewa, lelah, kita merasa ditinggalkan, kita merasa sendirian. Lalu kita sharing ke orang lain, mau curhat ke orang lain yang kita anggap dekat dengan hidup kita, teman-teman kita, mungkin anak kita, pasangan kita, teman-teman di gereja, bapak rohani kita mungkin. Tapi kita merasa nggak ada satupun yang pas. Entah karena mereka mungkin sibuk, kurang peduli, atau sekalipun kita sudah berusaha berbagi, kita merasa nggak sepenuhnya kita itu dimengerti. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita diingatkan oleh lagu ini bahwa kita tidak sendirian dan bahwa dalam hidup kita jangan pernah khawatir karena ada Tuhan Yesus. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Di dalam suka maupun duka, di dalam sehat ataupun sakit, dalam situasi peristiwa tantangan apapun ada Tuhan Yesus. Bapak Ibu, saya rindu mari kita coba melihat dari Yohanes 15 ayat 15. Ya, firman Tuhan
mengingatkan setiap kita. Begini katanya, "Aku, Tuhan, tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tapi aku menyebut kamu sahabat." Sekali lagi, kamu sahabat. Karena aku memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Wow, ini privilege yang luar biasa sekali Bapak Ibu Saudara. Keistimewaan yang amazing banget. Kita ini bukan hamba, kita ini bukan sekedar anak, enggak teman biasa. Tuhan katakan, kamu, kita, saya, Bapak Ibu Saudara, sahabatnya Tuhan Yesus. Ya, levelnya beda. Enggak main-main, sahabat. Dan sebagai sahabat kita, Tuhan juga all out Bapak Ibu. Dia sahabat yang mengerti kita, selalu mau mendengarkan kita. Dan dia omnipresent, hadir di setiap kesempatan, peristiwa apapun yang kita alami. Bapak Ibu Saudara, saya punya beberapa orang sahabat, tidak banyak. Ada yang di luar kota, ada juga yang di kota Semarang. Sahabat-sahabat saya ini, sudah bersahabat dengan saya lama. Ya, bahkan ada yang sebelum menikah. Tapi saya sebagai sahabat mereka, dan mereka sebagai sahabat yang saya anggap sudah lama mengenal saya, ngerti cerita-cerita hidup saya, sering saya jadikan tempat curhat, tidak bisa selalu memuaskan saya pun sebaliknya kepada mereka. Ada keterbatasan, ada kelemahan-kelemahan, perbedaan kota, perbedaan prioritas yang membuat kami satu dengan yang lain kadangkala juga tidak luput dari mengecewakan. Bapak Ibu Saudara, tapi Tuhan Yesus bukan tipe sahabat yang seperti itu. Tuhan Yesus kawan yang sejati dalam hidup kita. Kasih-Nya tidak pernah berubah. Janji penyertaannya tidak berhenti. Dan pertolongannya, saya katakan, firman Tuhan katakan, selalu tersedia bagi setiap kita. Bapak Ibu Saudara, Yesus adalah sahabat yang sejati. Firman Tuhan katakan tidak berhenti sampai di situ. Dikatakan bahwa Yesus sebagai sahabat yang sejati, sahabat yang rela berkorban. Ya. Firman Tuhan berkata dalam Yohanes 15 ayat 13, coba mari kita lihat sebentar ya, Yohanes 15 ayat 13, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Wow, inilah yang Tuhan Yesus tepatnya lakukan buat kita Bapak Ibu Saudara. Dia rela menjalani via dolorosa. Dia rela disiksa, menderita di atas kayu salib bagi kita. Bapak Ibu, di tahun 2023 ada sebuah kabar berita yang viral, sebuah bencana yang membuat banyak orang itu merasa sangat prihatin ya. Ini terjadi di negara Turki. Saya termasuk yang mengikuti berita ini ya, karena korban jiwanya itu banyak sekali. Gempa yang dahsyat mengguncang Turki. Banyak sekali bangunan yang rusak, yang runtuh. Ya, korban jiwanya nggak main-main. Dalam sebuah proses evakuasi, Bapak Ibu Saudara, ya ada sebuah kisah ya di sebuah spot lokasi tempat reruntuhan di mana SAR itu melakukan pembongkaran, ditemukan ada sosok pria, ya ternyata sudah menjadi jenazah Bapak Ibu.
dalam posisi dia seperti membungkuk atau meringkuk, menutupi sesuatu. Setelah berhasil diangkat, dibongkar, tampak ada sesuatu yang bergerak-gerak. Dan ternyata Bapak Ibu Saudara, ada anak kecil. Dan setelah diselidiki, ternyata sesosok pria yang sudah menjadi jenazah tadi adalah ayah dari anak yang ditutupi tadi. Bapak Ibu Saudara, sungguh mengharukan dan luar biasa. Ayah rela tubuhnya menjadi tameng, menjadi pelindung, shelter, ya, untuk menutupi, melindungi anaknya sampai meregang nyawa. Seorang bapak, kasih setia dan pengorbanannya. Bapak di dunia luar biasa. Terlebih Bapak kita yang ada di surga. Dia melakukan segalanya untuk menunjukkan bahwa mengasihi setiap kita. Tuhan, dia bukan hanya mempertaruhkan nyawanya, tapi dia serahkan nyawanya untuk saya, untuk Bapak Ibu Saudara. Dia bukan hanya datang ke dalam dunia menjadi manusia, mati di atas kayu salib menggantikan setiap kita. Tidak berhenti sampai di situ loh Bapak Ibu Saudara. Tapi dia bangkit, dia naik ke surga, dia sediakan tempat yang terbaik buat setiap kita. Dan janjinya bagi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai satu-satunya juru selamat di dalam hidup kita. Maka ketika nanti kita pulang, kita meninggal, kita ada sebuah tempat hidup abadi, di sebuah tempat yang gak ada air mata, gak ada penderitaan, bersama dengan Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara, sampai sejauh itu loh kasihnya Tuhan bagi setiap kita. Pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, marilah kita kembali mengingat kasih Tuhan. Ada dua hal yang kita pelajari pada pagi hari ini. Yang pertama, jangan pernah berhenti percaya kepada Tuhan. Terus bersandar pada kasih setia Tuhan. Terus dekat sama Tuhan. Bapak Ibu, pagi hari ini lewat doa pagi, lewat saat teduh kita mencari Tuhan. Ya, penuhi hati kita dan hidup kita dengan ucapan syukur, ingatan-ingatan yang baik tentang betapa baiknya Tuhan memberikan setiap pertolongannya di dalam kehidupan kita. Dan yang kedua, Bapak Ibu Saudara, Tuhan rindu sama seperti Tuhan sudah menjadi kawan yang sejati, kawan yang baik dalam hidup kita. Maka marilah ketika nanti kita keluar dari rumah kita bekerja, kita sekolah, kita kuliah, atau kita yang ada di rumah melakukan segala pekerjaan kita menjadi sahabat yang baik, kawan yang baik, anak-anak Tuhan yang jadi berkat untuk sekeliling kita. Biarlah kasih kita, pengorbanan kita, kepedulian kita, sikap kita yang selalu memperhatikan hal yang baik untuk orang lain, itu terlihat dimanapun kita berada. Amin, Bapak Ibu Saudara. Mari kita masuk di dalam doa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita ambil sedikit waktu untuk kita bisa merenungkan yang sudah kita dengar tadi. Katakan kepada Tuhan, mampukan aku Tuhan,
merasakan Tuhan, melihat Tuhan sebagai kawan sejati dalam hidupku. Mampukan aku Tuhan berjalan bersama Tuhan, mengandalkan Tuhan sebagai sahabat yang sejati dalam kehidupanku. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa dalam surga, terima kasih. Pagi ini kami diingatkan siapa sahabat kami. Tuhan, ini tangan kami Tuhan. Ini hidup kami. Pegang tangan kami. Pegang hidup kami Tuhan. Kami mau jalan bersama dengan Tuhan. Kami gak mau sendirian. Sepanjang hari ini Tuhan, kami mau libatkan Tuhan di dalam setiap aktivitas yang kami lakukan. Tuhan, kami percaya sebagai seorang sahabat yang sejati, Tuhan gak akan pernah biarkan kami. Tapi Tuhan akan memberkati setiap kami Tuhan. Biar apapun yang kami kerjakan, biar apapun yang kami lakukan, kedapatan berhasil dan berkenan di hadapan Tuhan. Dan setiap hal yang kami upayakan hari ini Tuhan, dengan jerih lelah kami, itu jadi berkat untuk sekeliling kami Tuhan. Bukan untuk diri kami saja, bukan untuk keluarga kami saja, tapi untuk sesama kami. Setiap orang yang berjumpa dengan kami, setiap orang yang kami ajak ngobrol, setiap orang yang terlibat bekerja bersama dengan kami, semua merasakan bahwa kami adalah anak Tuhan. Semua merasakan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap umat-Mu sepanjang hari ini Tuhan. Kami percaya bahwa setiap kami akan ditolong, akan dilindungi, akan disertai oleh Tuhan. Kami siap Tuhan untuk menerima berkat-berkat terbaik-Mu sepanjang hari ini. Dan kami juga siap menjadi saluran berkat Tuhan sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang mengasihi Tuhan katakan amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semuanya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.